Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini Minggu 14 Agustus 2022 dengan judul Semua dosa akan diampuni kecuali satu. Ayatnya terdapat di dalam Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa yang merupakan dosa terhadap Roh Kudus? Itu adalah dosa yang menyatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Seandainya ada seorang yang adalah saksi dari pekerjaan Roh Allah, ia memiliki bukti yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu selaras dengan kitab suci dan Roh Kudus bersaksi dengan rohnya bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah. Kemudian dia jatuh ke bawah pencobaan kesombongan, keras kepala, atau sifat jahat lainnya mengendalikannya dan menolak semua bukti dari karakter ilahi, dan dia menyatakan bahwa apa yang sebelumnya dia akui sebagai kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan iblis. Melalui perantara rohnya, Tuhan bekerja di atas hati manusia, dan ketika manusia dengan sengaja menolak rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus, berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi kepadanya. Dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah penting untuk mendapat perhatian dari umat-umatnya. Jangan sampai kita menjadi penolak akan Roh Kudus Allah. Karena sesungguhnya sebesar apapun dosa yang dimiliki oleh manusia, dengan penyerahan dan pengakuan kepadanya, maka semuanya akan dapat dibasuh di dalam darah Kristus untuk dapat diampuninya. Namun jikalau kita yang sudah mengenal dan menerima akan pekerjaan Roh Kudus Allah di dalam diri kita, kemudian kita akhirnya menyangkalnya dan menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan daripada setan, maka kita dengan sengaja sudah menolak akan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah merupakan cara kerja Allah menjadi satu mediasi sekarang ini yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus pada saat dia naik ke surga untuk menjadi penolong bagi manusia. Dan jikalau penolong itu sudah ditolak dari dalam diri, maka tentunya tidak ada cara bagi Allah untuk dapat menolong kita. Saudaraku, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan umat-umatnya tanpa pertolongan. Roh Allah senantiasa berusaha untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan adanya dosa. Tetapi jikalau itu kita abaikan berulang kali, maka tentu bisikan itu akan semakin sulit dan tidak peka untuk kita dapat timbang. Dan pada akhirnya kita tidak menyadari lagi bahwa satu dosa itu menjadi dosa dan menjadi pelanggaran yang semestinya kita tinggalkan. Tapi justru kita akhirnya menganggap itu adalah hal yang sepele, dan pada puncaknya dalam perbuatan kesalahan yang lebih besar pun, yang merupakan dosa pelanggaran terhadap Allah, kita tidak merasakan itu lagi. Jadi biarlah kita senantiasa mendengarkan bisikan kuasa Roh Kudus dan membiarkan diri kita untuk dituntun, dan pada saat kita menyadarinya kita bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang salah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami memuliakan Tuhan,
oleh karena merasakan bagaimana karunia-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami dengan yang terbaik, bahkan kesempatan-kesempatan yang indah untuk kami menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk kami dapat berkomitmen lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Ya Bapa, kuatkanlah iman kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menuruti segenap perintah-perintah Allah yang Engkau sudah nyatakan di dalam firman-Mu, dan bahkan Engkau sudah tuliskan di dalam hati kami, hingga tabiat kami akan semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada sekarang ini ya Bapa. Biarlah hidup kami selalu menjadi kepujian bagi nama-Mu. Kami memberikan waktu kami, talenta dan karunia yang Tuhan percayakan untuk dapat dipergunakan menjadi alat-alat saksi-saksi kebenaran Tuhan. Memberkati kehidupan di dalam rumah tangga, agar melalui kehadiran Tuhan akan ada damai sukacita yang akan kami nikmati. Yang sakit Tuhan pulihkan ya Bapa, berikanlah kesembuhan. Yang lemah iman, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menjamah dan menjangkau, sehingga menguatkan iman kerohanian mereka untuk dapat bangkit, bangun, dan bersemangat di dalam Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga menyatukan doa bagi saudara kami yang berada di dalam bencana alam. Semoga di dalam kesulitan yang sedang dihadapi, Tuhan akan pulihkan dengan cara-Mu ya Tuhan, sehingga ada kedamaian yang akan kembali dinikmati. Demikian juga kami berdoa bagi saudara kami yang berada di zona peperangan sekarang ini. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, kekhawatiran ya Bapa. Biarlah Tuhan juga akan selalu hadir untuk menetapkan hati mereka dan memberikan kedamaian bahkan kelepasan. Sehingga walaupun dalam situasi demikian, maka mereka tetap dapat meninggikan Tuhan. Oleh karena kami memiliki pengharapan bahwa Yesus segera akan datang untuk mencurahkan kedamaian yang sesungguhnya. Biarlah itu menguatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.